Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wajidni ilma. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak Bapak sekalian, Ibu nata aya di majelis Ashabul Yamin, alhamdulillah urang tiasa ketemu lagi ya, 2 pekan rehat karena ada satu dan lain hal, maka di arah manis kita teruskan hancak kita sekarang masih Al-Buruj terakhir ya, ayat 17 sampai akhirnya ayat 22 gitu ya, Al-Buruj. Sebelumnya sebagaimana biasa kita sampaikan satu bahasan ya, yang pada malam hari ini saya ingin menyikapi tentang akhlak ya, karena semarak di TikTok terbaru ya, real ada guru yang dihancak ditenggelan ke muridna ya, kayak gitunya aya namanya gitu, akhlak gitu ya. Ilmu itu jadi tidak bermanfaat ketika tidak berakhlak ya, gitu. Ada 4 keutamaan akhlak ya. Yang pertama, Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi sampaikan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua, orang yang berakhlak itu ciri imannya sempurna. Kalau kita imannya sempurna, akhlaknya pasti mulia. Kalau akhlaknya jelek itu berarti imannya rendah ya. Iman itu ada tingkatannya. Iman itu ada 60 atau 70 bid'un, 70 cabang ya. Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, wa adnaha yang paling rendah adalah membuang duri di jalan ya. Yang tengah-tengahnya itu bahwa al haya'u minal iman, rasa malu. Nah, standar rasa malu itu iman. Rasulullah menyampaikan dalam hadis At-Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, orang yang paling sempurna imannya itu ditunjukkan dengan akhlaknya yang mulia. Jadi kalau akhlaknya tidak mulia, tidak beradab, ya itu, maka rusak. Dia menunjukkan bahwa imannya nggak ada. Cerdas, tapi tidak berakhlak. Ya. Negeri ini bukan hanya memerlukan orang yang cerdas, tapi yang akhlaknya mulia. Perusahaan juga. Perusahaan karyawannya itu bukan hanya cerdas, karyawannya cerdas tapi temulia akhlaknya, diparokan teh. Ya, ku karyawannya itu ya. Negeri ini sekarang berapa persen tah anggota dewan anu judol ya itu. Dia berakhlak itu. Padahal rata-rata doktor tuh, rata-rata dokter, profesor banyak tuh, ya. Itu. Yang keempat keutamaan akhlak itu bahwa yang ketiga ya, akhlak itu paling berat timbangannya di akhirat. Ya, gitu. Paling berat timbangan amal di akhirat itu akhlaknya. Mengalahkan sholat, saum dan yang lainnya. Gitu. Jadi akhlak itu yang paling berat timbangan amalnya. Gitu. Dan yang terakhir Rasulullah SAW itu akhlaknya agung. Ya. Dalam Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad, surah Allah, memiliki akhlak yang agung. Ya. Itu.
Apa akhlaknya? Al-Qur'an. Ya, akhlak Rasul mah Al-Qur'an. Ya, itu. Sudah saya sampaikan ada 3, karena kita sama-sama manusia ya dengan Rasul. Rasul mempunyai ciri 3. Khuluquhu Al-Qur'an, akhlaknya Al-Qur'an, gitu ya. Kemudian wa qurrati aini bis shalah. Rasulullah mah sejuk hatena teh ku salat. Itu. Yang ketiga, kesukaannya Rasul itu atibu wal mar'ah wan nisa. Jadi Rasul mah kesukaannya teh minyak wangi dan perempuan. Gitu ya Rasulullah ya. Kita tiga-tiganya dengan hiji kita orangnya. Aika perempuan resep orang geus sami siga Rasul. Ngan salat belum menjadi qurratu ayun nih ya. Kemudian akhlaknya belum Al-Qur'an, jauh ya, tapi diusahakan seperti itu ya gitu. Yang kelima, yang terakhir, kata kuncinya, ketika akhlaknya rusak, maka rusak seluruh amalnya. Namanya muflis. Muflis teh bangkrut ya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah menyampaikan, bertanya Rasulullah kepada para sahabat, atadruna ma al muflis, gitu ya. Atadruna al muflis, tahukah kamu apa muflis itu? Muflis teh bangkrut, gitu ya. Itu sahabat menjawab sesuai dengan pemahamannya, gitu. Muflis teh mala dirhamun wala mataun, cek orang mah tidak punya harta, tidak punya duit. Rasulullah, bukan itu muflis itu. Mereka yang datang pada hari kiamat dengan sholat, datang dengan saum, pahala sholat, pahala saum, pahala infak, ngan hanjakal, amalna banyak, tapi eta akhlaknya butut. Ya. Ada 5 kesalahan disampaikan. Qad syatama hadza, itunya, wa qadhafa hadza, wa akala mala hadza, itu ya, wa safaqa dama hadza, wa daraba hadza. 5 tah ya, itu. Ari amal mah banyak di dunia, dengan pas maot teh amal teh leungit, bangkrut gitu. Kenapa? Qad syatama hadza, menuduh orang lain. Si eta kitu tah, menuduh hoax, tah eta teh dosa hoax teh. Ya, gitu. Wa qazafa hadza, kemudian mencaci, ya. Moyokan, teu kenging teu poyak-poyak ka batur. Ya, gitu. Dan Rasulullah menyampaikan, orang yang suka moyokan orang lain, dia akan mengalami seperti yang dipoyoknya. Awas, hati-hati itu. Bukan hukum karma itu. Karma tidak pernah bikin hukum. Ya, itu hukum Allah itu. Ya. Kalaupun tidak kepada dirinya, pasti pada keturunannya. Awas, hati-hati itu. Ya, siapa mah belet. Kade urang nu belet atawa anak urang nauzubillah, jangan. Ya, itu. Itu syatama hadza tuh, mencaci. Wa qazafa hadza, dan menuduh orang lain. Itu. Wa akala mala hadza, memakan harta orang lain. Tidak boleh itu, ya. Yang halal jelas, yang haram jelas, ya. Makan yang halal saja. Itu, ya. Yang keempat, wasafaka damahada. Safaka dama teh mengalirkan darah orang lain. Itu. Dan terakhir, wadarobahada, memukul orang lain. Maka apabila begitu, numana saja di antara 5 itu kita lakukan ya pada orang lain, maka amal baik kita itu dialihkan pada orang yang kita dolimi itu. Ya, lamun dolimina seueur itu, maka tercukup amal kita itu membayarnya, maka dosa mereka dipindahkan kepada kita. Itu. Ini dalam hadis Muslim begitu. Hati-hati ya dengan akhlak itu. Sekarang mah telah dipikir panjang meningnya itu. Atau geningannya menjelekkan orang lain teh, mencaci tehnya gitu. Ya. Komo dina TikTok mah ya, dina medsos mah kan banyak yang mendengarnya. Banyak yang menerima kalimat-kalimat kita. Nah itu keutamaan akhlaknya. Alimu auladakum wa ahsinu adabahum. Ajari anak-anakmu ilmu dan
baguskan, indahkan akhlaknya. Itu, wow, nauzubillah ma akhlak orang tua ge-nya itu sudah melampaui batas ya itu. Nah itu awalan itu teh sengaja sambil menunggu Ustadz muazin sumping, kan belum dimulai ini ya. Nah, dari ayat 17 Ustad sampai 22 sampai akhir. Enggak. Ulah make nawar nahawan. Pakai itu bayati. Udah. Ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Fir'aun wa Thamud. Balilladzina kafaru fi takdzib. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Fi lawhin mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun al Ustaz Ubaidillah. Kita terjemahkan hal ataka. Sudahkah sampai kepadamu hadithul junud, berita tentang bala tentara yang menentang. Fir'aun wa Thamud. Fir'aun dan Samud. Balil ladzina kafaru. Bahkan orang-orang kafir itu fi takzib, dalam keadaan mendustakan. Wallahu, padahal Allah itu min waraihim, dari belakang mereka, muhitun, mengepung. Bal huwa Qur'anum Majid, bahkan mereka mendustakan Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Hadirin rahimakumullah, ayat ini akhir dari perjalanan surah Al-Buruj. Apa Al-Buruj teh? Gugusan bintang ya gitu. Hal ataka, Allah bertanya gitu, sudahkah datang kepadamu hadithul junud, cerita tentang junud. Junud itu ada 3 artinya. Junud itu arti pertama tentara, junud ya. Jundullah, tentara Allah ya. Ada banyak tentara Allah, alam tentara Allah, angin tentara Allah itu, air tentara Allah itu. Jika Allah memerintahkan ya, gitu, tidak ada yang bisa menghalangi ya. Itu kemarin juga di Los Angeles ya,
di tempat yang lain ya gitu. Itu oleh AI ya, oleh AI kita bacanya AI, kalau bahasa orang nama AI itu ya, sampaikan ya. Itu adalah ternyata ada burung-burung yang menggesek-gesekkan paruhnya ke pohon langsung menjadi api. Itu ya, itu. Terlepas tadi benar atau tidaknya gitu, Allah Maha Kuasa dengan apa saja. Nah, di satu pihak ternyata langit tuh molongo ya, keluar api dari sana. Dengan apa saja Allah mudah ya. Itu. Kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu maka tidak banyak yang Allah lakukan, cukup dengan kun jadilah fayakun, maka jadi. Mun urang ripuh urang ya, orang manusia dalam keadaan fi kabad lemah, sibuk riuh itunya. Nah, manusia mah rek makan wae ripuh, sok manusia rek makan wae. Itu uru bantuan batur itunya menek makan pan beneran kudu nakalah pare atuh. Terus aya parena we, geus aya beasna we, hoyong makan riweuh urang. Kudu aya naonna? Seuneu ayeuna eta gasna eueuh ayeuna mahal. Teu jadi laharna ge nya gitu. Manusia mah nya gitu. Nyangu wae ripuh. Kan buku asak lah nyangu teu bisa mah. Gitu nya. Gitu. Nah, arti junud yang kedua itu pendukung. Tapi arti yang ketiga junud itu penentang. Ya. Dalam Al-Quran ada banyak, dalam bahasa manapun ada sebuah ayat atau sebuah kata yang artinya berseberangan, ada yang gitu. Ya, itu. Nakaha itu artinya berseberangan. Nakaha itu. Arti nakaha itu yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nakaha itu. Ya, sebelum menikah sadgiat, sebelum menikah hormat ke sepuhna teh, rajin mantuan sepuhna teh. Sebelum menikah mantuan boga duit sekali ka sepuhna we, geus nikah mah tara mere atuh ka sepuh. Gitu. Aya keur pamajikan mah geuning. Nya gitu nya. Batur jadi dulur, dulur jadi batur nikah teh. Itu Ustaz Marpudin memang kawin mah mantuan kolotna teh. Geus kawin ngurus anak majikanana kolot diantep atuh. Batur jadi deket sakasur, ya, dulur jadi jauh gitu ya. Nakahan. Artinya menjauh atau mendekat. Nah, yang kita maksudkan dalam ayat ini Allah maksudkan adalah al-junud ini penentang, ya. Hal ataka, sudahkah sampai kepadamu berita hadisul junud, cerita tentang yang menentang? Itu. Yang menentang itu banyak, tapi Allah menunjukkan dua bentuk. Satu bentuk tunggal, nama orang. Yang kedua bentuk kaum. Ya, kaum Samud. Kalau Fir'aun tuh nama orang. Ya. Sebenarnya Fir'aun tuh Farao itu gelar. Artinya Raja Mesir, Farao. Fir'aun. Orangnya namanya Ramses. Ya. Sejarah mencatat bahwa 1300 tahun sebelum Masehi ada Ramses II, itu yang paling gagah perkasa, banyak bala tentarana, pinter otaknya, kasep jelemanana jeung kuat. Jadi lamun ngajago teh wajar, pantes. Masagi eta teh cek urang Garut mah nya, Masagi. Urang Masagi teu orang ngajeng jehe petot orang mah beungar henteu kuat henteu boga tentara henteu da lain raja. Nah segala pinter henteu pohoan. Itu sengaja oleh Allah sampaikan teu kira-kira teu asa-asa Allah mencontohkannya Firaun Ramses II itu ya gitu. Itu peradaban yang paling maju sampai sekarang. Mesir itu peninggalan Fir'aun itu sudah tertata rapi, rumah, jalan sudah tertata rapi. Di Panggon apa baliut keneh baruntah. Sudah tidak ada yang seperti itu. Sungai Nil menjadi sumber pencaharian, tempat transportasi. Sudah kota besar pada 1300 tahun sebelum Masehi itu. Sudah maju itu, pantas bala tentaranya banyak, negara lain tidak ada yang berani. Adanya Ramses sangat deg-deg atuh.
Maka wajar kalau dia sombong. Ana rabbukumul a'la, aing atuh Tuhan pangtuhana. Begitu. Nah, itu. Jadi saha naon teh anu junud teh kahiji Ramses. Firaun. Wajar? Wajar, tapi wajar ditenggelamkan ke Allah. Ya, ditenggelamkan. Ya, itu. Yang kedua, Samud mah kaum Nabi Soleh. Itu sebelumnya ada kaum Ad. Ya, itu. Kaum Ad. Kaum Nabi Hud sebelumnya itu. Ya, itu yang gagah perkasa. Disapu bersih oleh angin dan guntur, maka muncullah kaum Samud yang soleh asal nama, bager asal nama. Itu. Kemudian makin lama makin nggak jago. Kenapa? Karena dia punya kaum itu punya 3 keunggulan. Keunggulan pertama adalah jago arsitek. Membuat rumah di dinding-dinding batu dengan megah. Itu. Makanya muncul kesombongannya. Itu. Bahasa orang nama, jangankan hewan, ya, binatang, Tuhan pun tidak akan bisa merobohkan rumahku ini. Nah, diikuti tadi kununyin kapal Titanic. Jangankan angin badai, Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini saking canggihnya. Karek kecana naon, karek pelayaran sekali nabrak gunung es, goler beak kabeh. Naon sok kalau lebih yang ngomong atuhnya gitu. Nah itu. Arsitekturnya jago, yang kedua jago pertaniannya. Subur makmur tanahnya dan jago peternakannya. Daging, susu, sumber kehidupan itu sudah subur makmur. Kalau orang lain ada di balik lemah, orang lain ada dengan guntur dan petir, kalau kaum Samud oleh Allah dibalikan piak tanpa bekas. Jadi bekasnya tinggal tanahnya saja. Asalnya ada kerajaan, ada kehidupan, sekarang tinggal hutan belantara saja. Itu ya, tinggal batu-batuan saja. Nah itu 2 contoh baik perorangan ataupun masyarakat kalau menentang Allah mah teusum lah. Komo gitu mah, yo saya yo naon muazin atuh. Muazin beunang naonan atuhnya. Ku imam ge eleh muazin mah. Kenapa eleh? Berdirinya di belakang imam gitu, maksudnya begitu ya. Nah itu. Siapa Al-Junud itu? Fir'aun, raja Mesir yang ingkar dan melampaui batas memusuhi Musa alaihi salam. Fir'aun dan pengikutnya ditenggelamkan di Laut Merah dan oleh Allah diabadikan. Ya, oleh Allah